Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1821 sampai tahun 1823. Ketika dia melihat lampu teratai, dia berkata, "Kamu kembalikan. Menurutku itu indah. Apakah Anda berharap untuk mengembalikannya ketika saya mendapatkannya?" Jericho Lee tidak tersenyum. Lampu ini bukan untuk Li Cheng, tetapi lampu di bawah istana bawah tanah Tian Kai San. Dia pergi ke Gunung Tian Kai hanya untuk menemukannya. Teratai yin yang lampu akan menyerap hakikat manusia, namun jika hakikat itu sendiri tidak digunakan maka akan segera hilang, sederhananya. Lampu teratai yin yang di kamar Li Cheng mengumpulkan saripati dan kemudian mentransmisikannya ke lampu teratai yin yang di dalam istana bawah tanah. Lampu teratai yin yang di istana bawah tanah mengumpulkan esensi yang ditransmisikan, dan menyerap esensi orang mati di istana bawah tanah, membentuk prinsip yang mirip dengan tangki. Penggunaan air kolam adalah kartu jiwa, bisa juga disebut kartu kehidupan. Air kolam memberi nutrisi pada kartu jiwa. Melalui air kolam, pemilik kartu jiwa akan membuat kemajuan dan kekuatan yang besar. Adapun pemilik kartu jiwa, itu adalah tuan rumah saat ini. Seperti itu serangkaian metode, seperti susunan, istana bawah tanah, lampu teratai yin yang dapat dianggap sebagai keterampilan hebat dalam budidaya kejahatan. Setelah seluruh sistem terbentuk sepenuhnya, pengatur susunan dapat menerobos ke guru spiritual, guru jiwa, atau bahkan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan kecepatan kultivasi semacam ini beberapa kali lebih cepat daripada kultivasi jahat pada umumnya. Di zaman kuno, Anda CSU menggunakan keterampilan hebat ini untuk meraih esensi jutaan orang. Kultivasinya mencapai tahap melewati malapetaka dan menjadi kekuatan super, yang hampir membawa malapetaka bagi dunia seni bela diri. Tentu saja, dia pada akhirnya dibunuh oleh master kultivasi yang lebih kuat, tetapi akan sulit bagi orang lain untuk membunuhnya jika dia dibiarkan terus berlatih dan mencapai periode Mahayana. Sialan. Nak, jika kamu berani melanggar rencanaku, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Wajah tuan rumah muram. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, jika aku benar-benar takut, aku tidak akan datang ke sini. Lampu ini seharusnya menjadi kartu jiwamu. Jika aku menghancurkannya sekarang, itu sama dengan menghancurkan sumber kekuatanmu, dan kamu tidak bisa ekstrak esensi orang lain untuk meningkatkan kekuatanmu lagi. Kamu. Aku takut. Haha, kurasa aku benar. Selain lampu ini, kamu telah menipu banyak orang dan mengirimkan banyak lentera teratai yin yang dengan berpura-pura menjadi seorang ahli. Mereka yang mendapatkan benda ini berpikir mereka mendapatkan bayinya. Tetapi saya tidak tahu bahwa benda ini akan memakan esensinya sedikit, dan akhirnya esensinya akan habis dan mati. Kemudian ketika orang-orang itu mati, mereka dapat memakan jiwa mereka untuk hantu cantik Anda, Wu. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Itu perhitungan yang bagus. Jericho Lee tahu segalanya seperti telapak tangannya dan menceritakan plot pihak lain. Li Ming dan Mu Fu di depan pintu menjadi pucat. Mereka tidak pernah menyangka ada plot mengerikan di baliknya. Tentu saja, ada sebab dan akibat di jalan. Jika Anda memaksakan diri melakukan sesuatu yang melanggar hukum surga, Anda akan dihukum oleh surga. Jadi, Anda membangun kuil Buddha seperti itu, dan kemudian menggunakan 10.000 yuan untuk kembali ke susunan leluhur, mencoba menggunakan pikiran baik para peziarah untuk menyelesaikan sebab dan akibat dan menghindari hukuman di jalan surga. Sayang sekali saya baru saja menghancurkan susunan 10.000 yuan Guizhong. Sebab dan akibat yang Anda tanam akan membunuhmu cepat atau lambat. Jericho Lee mencibir. Semakin banyak pembawa acara mendengarkan, semakin jelek wajahnya. Ada kemarahan yang luar biasa di matanya. Saya bertanya pada diri sendiri bahwa apa yang saya lakukan adalah anti bocor. Bagaimana Anda tahu? Tidak bocor. Diolok-olok. Orang biasa tidak memiliki cukup penglihatan. Tidak mengherankan jika mereka tidak dapat melihat kemampuan Anda. Siapapun dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dapat melihatnya. Hanya saja kebohongan yang Anda buat begitu indah. Bahwa kamu adalah penggemar beratnya. Jericho Lee bercanda, kamu telah dengan hati-hati merancang rumor tentang seorang ahli untuk melakukan sesuatu yang tidak bermoral dengan dalih tabu ini. Sayang sekali kamu mengarangnya dengan sangat baik sehingga aku tidak percaya sejak awal. Selama kami melakukan penyelidikan khusus, kami pasti dapat memastikan bahwa yang disebut ahli adalah kedok. Yang disebut ahli adalah Anda. Cingkezi sebuah batu menimbulkan ribuan gelombang, Li Ming dan Mu Fu terkejut. Apakah tuan rumahnya adalah ahlinya? Bagaimana mungkin dia
Mereka tidak percaya bahwa tuan yang menipu begitu banyak orang sebenarnya adalah tuan rumah kuil Longxia. Tuan rumah juga sama terkejutnya. Menatap Jericho Lee, siapa kamu? Haha, kamu telah bertarung melawanku. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Jericho Lee mencibir. Apakah kamu Tuan Lee yang membunuh muridku? Memimpin keterkejutan yang luar biasa. Jericho Lee menarik telinganya. Saya tidak menyangka Tuan Suhu akan melakukannya menjadi kamu, dan dia tidak terlihat seperti setan. Jing Kezi, bukankah kamu menyelidikinya terlebih dahulu? Berengsek. Ya, tuan rumah di depan kami adalah Guru Suhu, Jing Kezi. Sebelumnya, Jericho Lee tidak dapat memastikan identitas tuan rumah, tetapi ketika tuan rumah baru saja menyerangnya, dia mengeluarkan napasnya sendiri dalam sekejap. Nafas seorang pejuang berbeda dengan nafas orang biasa. Hanya ketika dia benar-benar menggunakan ki dan aura dia dapat 100% yakin akan identitasnya. Lagi pula, sangat mudah bagi orang-orang seperti itu untuk menyembunyikan nafas mereka. Jericho Lee seperti dua kacang polong dalam surat itu, dan langsung mendengar nafas Jingzi. Tentu saja, identitas Jing Kezi sudah jelas. Sambil mengacungkan pedang panjang, Jericho Lee bercanda, omong kosong sudah berakhir, saatnya mengirimmu ke jalan. Ya. Bahkan jika kamu terkenal, bagaimana dengan Huaxia? Dia hanya seorang guru spiritual. Tidak mungkin membunuhku. Qing Kezi mengirimkan udara hitam yang mengerikan ke sekelilingnya. Dia bersiul, dan hantu cantik di tanah segera mengepakkan sayapnya dan terbang ke bahunya. Tirai jatuh di mata Mufu, dan mereka kembali terkejut. Apakah ini hantu cantik itu? Benar saja, seperti yang dikatakan Li Shao, tidak ada yang disebut batu Phoenix berwarna-warni. Semuanya adalah konspirasi bajingan ini. Mereka sangat marah. Melihat kembali pengalaman sebelumnya, mereka merasa telah digoda oleh Jing Kezi dari awal hingga akhir. Jika bukan karena Jericho Lee, mereka pasti sudah mati sekarang. Melihat Guiwu yang cantik di bahu Jing Kezi, Jericho Lee menjadi tenang. Sayang sekali Guiwu yang cantik setingkat Raja Iblis terluka. Bahkan jika skornya 2 lawan 1, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Kalau begitu cobalah. Kini plotnya telah terungkap, identitasnya telah terungkap sepenuhnya, dan Jing Kezi tidak lagi menyamar. Membunuh lawannya adalah satu-satunya pilihannya saat ini. Haha, apakah kamu pikir aku tidak bisa melihat bahwa kamu sudah menjadi master jiwa? Sejujurnya, aku terkejut dengan kecepatan kultivasi kamu, tapi itu tetap tidak ada artinya. Promosi menjadi master jiwa dalam waktu sesingkat itu harus bergantung pada usaha besarnya sebelumnya. Tidak heran Jericho Lee menghancurkan tata letaknya dan dia akan sangat marah. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan dibandingkan dengan menebang harimau langit. Bab 1822. Begitu suara itu turun, Jericho Lee memimpin dengan pedang bingpo. Guiwu, bantu aku membunuh musuh. Qing Kezi berteriak dengan marah, dan hantu cantik itu segera terbang ke langit, dan tubuh cantik itu mengeluarkan semburan cahaya warna-warni. Hei, hei, ular hantu ekor Phoenix, ayo bermain dengannya. Ingatlah untuk tidak menjaga jiwanya. Dengan lambaian tangannya yang besar, Jericho Lee melepaskan ular hantu ekor Phoenix dari pot. Ya, Tuan. Ular hantu ekor Phoenix dilepaskan, ia memuntahkan surat ular itu. Ia terlihat sangat bersemangat. Ia begitu bosan di dalam pot Zenyao hingga akhirnya bisa menggerakkan otot dan tulangnya. Monster macam apa ini? Ketika tubuh besar itu ular hantu ekor Phoenix muncul, Jing Kezi terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan energi mengerikan dalam bayangan virtual. Hantu cantik Wu juga ketakutan. Di bawah nafas ular hantu ekor Phoenix, ia merasakan semacam penindasan pada darah, layu seketika, dan benar-benar kehilangan momentum sebelumnya. Baiklah, konsentrasilah padamu. Jericho Lee memegang pedang jiwa es dan menatap Jing Kezi dengan dingin. Wajah Jing Kezi berubah dan dia menggigit giginya. Sial, jangan liar Jericho Lee tersenyum, tapi pedang bingpo langsung menusuknya. Kecepatan alat roh sangat cepat. Dengan metode tubuhnya, dia bergegas menuju Jing Kezi dalam sekejap mata. Lengan. Jing Kezi langsung terpotong, dan keluar darah hitam. Tutut, sepertinya kamu mempraktikkan cara jahat dan menjadikan dirimu sendiri hantu. Jericho Lee mencibir. Warna darah orang normal adalah merah, tetapi darah Jing Kezi hampir berwarna tinta. Nak, ambil nyawamu. Tangan jurang maut. Qing Kezi meraung, tertutup udara hitam, menggulung embusan angin, dan menggenggam Jericho Lee dengan tangan sihir gelap. Jericho Lee terdiam, pedang jiwa es merupakan salinan balasan, teror hawa dingin meledak, udara hitam membeku.
Klik, klik. Es lubang menyebar ke kaki Jingkezi. Sial, senjata ajaib apa ini? Jingkezi mulai panik. Ambil pedangku. Jericho Lee melompat, memegang pedang seperti dewa surga, menebas pedang itu, dan seketika memotong lengan Jingkezi. Puff. Sejenak, darah hitam mengamuk, dan udara dipenuhi bau busuk. Sepertinya kekuatanmu memang seperti itu. Tidak sebaik Gong Changji. Aku tidak tahu di mana kamu memiliki keberanian untuk melawanku. Atau kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan sedikit oportunisme. Setelah pertarungan, Jericho Lee menemukan bahwa kekuatan Jingkezi kuat, tetapi fondasinya lemah. Jelas sekali bahwa metode kultivasi jahat ini meningkatkan kekuatannya terlalu cepat, yang menyebabkan fondasinya tidak stabil. Tingkat kultivasi Jingkezi telah meningkat, tetapi pengalaman bertempur dan kemampuan beradaptasinya tidak dapat mengimbangi. Kekuatannya tidak sebaik guru jiwa, atau bahkan lebih buruk lagi. Li Ming dan Li Ming di depan. Pintu sangat gembira. Mereka semua terkejut melihat pedang Jericho Lee, yang dingin dan kuat. Sebelumnya, ketika mereka mendengar Jericho Lee mengatakan bahwa Jingkezi adalah jiwa tuan, hati mereka dingin. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa bahkan seorang guru jiwa pun tidak akan menjadi lawan Jericho Lee. Li Shao benar-benar bagus. Mu Fu dipenuhi dengan emosi dan lebih menghormati Jericho Lee. Itu tidak benar. Dia seorang pejuang. Li Ming sangat gembira. Kali ini, dia merasa telah mengundang Jericho Lee untuk menghasilkan banyak uang. Saat itu, situasinya tiba-tiba berubah. Jingkezi, yang tangan kirinya terpotong, menyadari bahwa dia sama sekali bukan lawan Jericho Lee dan segera ingin melarikan diri. Mu Fu sedang terburu-buru dan berseru, Li Shao, jangan biarkan dia melarikan diri dari Aula Buddha. Ada jalan rahasia di Aula Buddha. Mendengar pengingat seperti itu, Jericho Lee segera menggerakkan langkahnya dan menghalangi mundurnya lawannya. 7 laba-laba kejahatan. Tuan. Bantu aku membunuh musuh. Ya. Pedang Bingpo langsung terbang, dan Jericho Lee mengendalikan segalanya dengan akal ilahi untuk membantu dalam menggerakkan pedang Bingpo. Sial, bocah ini memblokir jalan masuk Aula Buddha. Bagaimanapun, aku harus melarikan diri. Aku akan meninggalkan perbukitan hijau, dan aku tidak akan khawatir tentang kayu bakar. Jingkezi terlintas dalam benaknya. Dia mengertakkan gigi dan bergegas ke sudut halaman, mencoba melarikan diri melewati tembok. Maukah kamu lari? Jericho Lee menarik sudut mulutnya. Suara mendesing. Di pedang jiwa es, hawa dingin yang mengerikan meledak, menghalangi langit, langsung menutupi seluruh halaman, membentuk dinding es yang tebal. Dong. Jingkezi menabrak dinding es dengan kuat, yang membuatnya merasa sakit dan harus mundur. Bahkan hantu cantik pun terhalang. Kis, betapa tebalnya dinding es. Melihat dinding es yang membentuk blokade skala besar, Mu Fu dan Li Ming menatap dengan ngeri. Senjata ajaib apa yang harus digunakan untuk membuat dinding es setebal itu? Mu Fu sangat ketakutan. Sial. Pedang jiwa es bergetar. Sudut mulut Jericho Lee penuh dengan olok-olok dan kekejaman. Jingkezi, kamu tidak bisa lari. 7 laba-laba kejahatan, akhiri pertarungan, boom. Dari pedang jiwa es, bayangan virtual besar dari laba-laba 7 dosa muncul. 7 laba-laba 7 dosa. Saat melihat bayangan itu, suara Jingkezi menjadi tajam karena ketakutan. Puff. Duri panjang pedang Bingpo, seperti anak panah, menembus tenggorokan Jingkezi dalam sekejap. Kekuatan es dan dingin yang mengerikan menghancurkan tubuhnya dan membekukan serta melenyapkan yuanyingnya. Dong. Mata Jingkezi membelalak dan tubuhnya terjatuh. Apakah itu berhasil? Dia mati. Mu Fu dan Li Ming saling memandang, dan mereka semua dalam ekstasi. Pada akhir ini, pertarungan antara ular hantu ekor Phoenix dan hantu hitam cantik telah berakhir. Meskipun Phoenix ular hantu ekor sekarang hanyalah jiwa, dan kekuatannya jauh lebih kecil dari kondisi puncaknya, roh iblis adalah roh iblis, yang tidak sebanding dengan Raja Iblis yang terluka seperti hantu hitam cantik. Hantu cantik Wu saya tidak tahu metode Jericho Lee. Dia bisa menggunakan susunan iblis untuk menaklukkan monster. Pah. Ular hantu ekor Phoenix menyapu ekornya dan mengubah hantu cantik itu menjadi hitam di tanah. Hantu hitam cantik itu berkedut, bulu berwarna-warni berjatuhan segala arah dan memuntahkan darah. Sepertinya tidak bisa. Baiklah. Jericho Lee mengingat ular hantu ekor Phoenix, pergi ke hantu hitam cantik itu, dan membunuhnya dengan pedang. Kemudian dia mengeluarkan raga jiwa dan melemparkannya ke dalam pot Zenyao. Meskipun hantu hitam cantik itu sangat ganas, masalah lain adalah raga jiwa. Itu bahan yang bagus untuk membuat senjata roh.
Hanya saja sulit menemukan bahan yang cocok untuk hantu cantik tersebut. Lagi pula, jika Anda tidak bisa mengendalikannya, Anda akan mudah lepas kendali dan membuat senjata pembunuh yang tiada taraf. Yah, kamu boleh masuk. Mufu dan Liming masuk ke halaman dan melihat tubuh Jingkezi di tanah. Mereka semua terkejut. Apakah dia yang membunuh ayahku? Jika dia mati, apakah ayahku baik-baik saja sekarang? Liming bertanya dengan prihatin. Belum. Kita harus menunggu lampu teratai Yin yang di sana. Jericho Lee melihat ke waktu, ini jam 11, dan masih ada 45 menit lagi. Jika kamu tidak datang dalam 45 menit, ayahmu akan berada dalam kesulitan. Bab 1823. Saya segera mendesak mereka. Liming mulai khawatir dan segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon ke rumah. Jericho Lee memandang Mufu dan berkata, biarkan orang masuk dan membersihkan tempat ini, dan membuang mayatnya. Tapi cobalah berhati-hati. Tubuhnya beracun. Jangan sampai menimpa dirimu sendiri. Mufu segera memanggil polisi keluar untuk masuk dan membersihkan lokasi kejadian. Para biksu muda yang diusir oleh Jericho Lee juga masuk saat ini dan melihat tuan rumah telah meninggal. Mereka mulai membuat keributan satu demi satu. Jericho Lee tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada mereka, tapi Mufu menghentikan mereka dan memberi mereka penjelasan yang baik. Li Sao, lampu teratai Yin yang akan segera dikirim. Tuan Kongming berkata bahwa mereka juga membawa ayahku, tetapi hanya saja wajah Li Ming berubah dan dia tidak berani melanjutkan. Jericho Lee tertawa, itu hanya saja ayahmu sama gilanya dengan dia. Dia menggigit ketika dia melihat orang dan hampir menyakiti orang, kan? Yah, bagaimana kamu tahu? Li Ming tertegun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa setiap lampu teratai Yin yang adalah alat yang mengendalikan seseorang? Sekarang alat peraganya dirampok, bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila? Jericho Lee tertawa. 20 menit kemudian, Tuan Kongming akhirnya datang bersama Li Cheng dalam keadaan gila. Saat melihat Li Cheng, mata Li Ming memerah. Li Cheng berambut putih dan tampak seperti lampunya telah mengering. Matanya merah karena darah, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya sangat pucat. Dia menggigit orang ketika melihatnya, seolah-olah dia sudah kehilangan akal. Ayah, bagaimana kabarmu? Menjadi seperti ini. Li Ming sedang terburu-buru. Dia meminta bantuan Jericho Lee. Li Sao, tolong bantu dia secepatnya. Jangan khawatir. Jericho Lee memandang Master Kongming, apakah kamu membawa sesuatu? Master Kongming segera mengeluarkan lampu teratai Yin Yang. Saya butuh banyak usaha untuk mendapatkannya. Sepertinya ada kekuatan yang sangat mengerikan pada awalnya. Itu membuatku takut. Tentu saja, jika kamu menahannya dalam waktu lama, kamu akan menjadi sama dengan Li Cheng, kata Jericho Lee dengan santai. Beberapa orang menuangkan AC sambil memandang Li Cheng yang sudah dalam keadaan gila, semua merasakan mati rasa di kulit kepala. Sekarang saatnya menggunakan ini, kata Jericho Lee tentang bunga roh kehidupan yang dia buat sebelumnya. Ini adalah Li Minglinglung. Dia pikir bunga kehidupan itu agak familiar sepertinya Jericho Lee memintanya untuk menemukan bunga bakung bincui sebelumnya. Bagus. Dua orang segera maju, kontrol kiri dan kanan adalah Li Cheng yang gila. Jericho Lee memegang bunga roh kehidupan dan menaruhnya di kepala Li Cheng. Bersenandung. Sebuah pemandangan ajaib terjadi. Begitu bunga roh kehidupan ditaruh di kepala Li Cheng, daun keriting asli segera menyebar, dan pancaran cahaya hijau mengalir keluar, menutupi tubuh Li Cheng. Bunga apa ini? Aku merasakan nafas kehidupan. Mufu sangat terkejut. Itu seharusnya menjadi harta karun yang dapat membuat orang memulihkan esensinya. Li Sao benar-benar membuka mata kita. Tuan Kongming terkejut. Sekarang Jericho Lee sedang memegang dua lampu teratai Yin Yang. Dia memperhatikan bahwa udara hitam pada mereka semakin lemah. Dia tidak bisa menahan tawa. Sepertinya senjata sihir perantara lebih kuat dari kedua senjata ajaib ini. Sangat mudah untuk menekannya. Dia tidak perlu memikirkan hal lain lagi. Dia bisa menyelamatkan Li Cheng hanya dengan menggunakan nyawanya. Li Ming memegang telapak tangannya dan menatap Li Cheng dengan gugup. Pada saat ini, seorang pria di dekatnya berseru kaget, lihat. Wajahnya muda dan rambutnya hitam. Kerumunan itu terkejut. Li Ming segera memusatkan pandangannya, dan menemukan bahwa wajah berambut putih Li Cheng menjadi muda dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, rambutnya menjadi hitam, kerutan di wajahnya menghilang, dan dia menjadi kemerahan. Lebih penting lagi, pikirannya berangsur-angsur menjadi sadar, tidak lagi gila-gilaan. Untungnya, Anda datang pada tengah malam ketiga, jika tidak, orang ini harus menemui Raja Neraka.
Awalnya, ide Jericho Lee adalah mengambil lampu teratai yin yang. Selama dia menggunakan bunga roh kehidupan untuk menekan lampu teratai yin yang milik Li Cheng, dia dapat mencegah lampu teratai yin yang menyerap esensi Li Cheng lagi, dan nyawa Li Cheng akan terselamatkan. Selama yang lain menangkap Li Cheng lagi dan menggunakan bunga roh kehidupan untuk memulihkan esensinya, kesehatannya akan pulih secara alami. Saya tidak menyangka bahwa Guru Kongming hanya mengikat orang dan banyak merenungkannya. Ketika ia mendapatkan lampu teratai yin yang di istana bawah tanah, ia menggunakan bunga roh kehidupan, karena lampu ini setara dengan bagian tengahnya, dan lampu teratai yin yang lainnya setara dengan cabang. Lampu Li Cheng telah diikatkan padanya. Dia masih harus mengikat bel untuk menghilangkannya. Tidak ada gunanya mematikan lampu di istana bawah tanah. 1 jam kemudian, Li Cheng pulih seperti semula. Dia berdiri sedikit bingung dan berkata, ini. *2. Ayah. Kamu tidak apa-apa? Li Ming bertanya dengan prihatin. Li Cheng meraba keningnya dengan tatapan kosong, aku baik-baik saja. Aku ingat aku merasa sangat lelah sore ini hingga aku pergi tidur. Bukankah seharusnya aku berada di rumah? Ayah hampir mati, tahu. Kata Li Ming. Aku hampir mati. Li Cheng tercengang. Li Saolah yang menyelamatkanmu. Li Ming segera menunjuk ke arah Jericho Lee. Li Cheng menoleh untuk melihat, dia secara alami mengenali Jericho Lee, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, ada apa? Jericho Lee menggoyangkan lampu teratai yin yang di tangannya, apakah kamu ingat benda ini? Ini yang ada di kamarku. Li Cheng menatap dengan mata besar, apakah ini yang menyakitiku? Bukan hanya itu, tapi juga Jingkesi itu. Li Ming mengertakkan gigi dan segera menceritakan keseluruhan ceritanya lagi. Setelah mendengar ini, Li Cheng membuka mulutnya dan bernapas. Dia tidak percaya dan berkata, maksudmu ini adalah konspirasi dari awal sampai akhir. Dia berbohong kepada kita semua. Semua orang yang memegang lampu itu hampir mati. Ayah, kamu tidak tahu betapa menakutkannya penampilanmu sekarang. Kamu berambut putih, menggigit orang seperti orang gila, seperti kesurupan. Li Ming mengertakkan gigi. Bagaimana aku bisa menggigit? Li Cheng segera menoleh untuk melihat yang lain, dan mereka semua mengangguk pada saat bersamaan. Dia ketakutan, dan kemudian memandang Jericho Lee dengan penuh rasa terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawa Li Sao. Sama-sama. Ini janji keuntungan yang lebih sedikit. Bagi Jericho Lee, itu adalah kesepakatan tersendiri. Apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih kepada Li Sao. Li Ming berkata dengan serius. Ini belum berakhir, masih terlalu dini bagimu untuk mengucapkan terima kasih, kata Jericho Lee tiba-tiba. Apa? Semua orang tercengang. Jericho Lee tertawa, dan mulutnya penuh olok-olok. Tidakkah menurutmu aneh kalau Jingkesi sendiri yang bisa melakukan semua hal sebanyak itu? Pulanglah dan cari tahu. Seharusnya ada banyak orang dalam.